Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullahi an yubarika awqatakum bikulli khair. Ana Sofa Aulia Ramdhani wa ana talibatun fi Jami'atil Islami Al-Ihya Bikuninjan. Fi hadzal yaum sa'uqaddimu lakum aradan an-nakirah wa ma'rifah wa atamanna an yakuna mufidan aw muathiran lil ihtimam. Arju an takunu ma'iya fi hadzal 'ardi wa an tastami'u bi hadzal ma'lumat. Syukran jazilan lakum ala husnil isghah. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang an-nakirah wa ma'rifah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada isim nakirah. Dikatakan kullu ismin yadullu ala ghairi mu'aynin, yang mana artinya isim nakirah atau indefinitif adalah setiap isim yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna umum. Contohnya ada mar'atun, insanun, ulya, talibuna. Itu isim nakirah. Selanjutnya ada isim ma'rifah. Dikatakan kullu ismin yadullu ala mu'aynin, yang mana artinya isim ma'rifah atau definitif adalah setiap isim yang menunjukkan makna tertentu. Hasanan ayyuhal asdiqai, sanantaqilu al'an ila anwa'il ismi ma'rifah. Baik teman-teman semua, selanjutnya ada macam-macam isim ma'rifah. Ada 7 macam isim ma'rifah. Yang pertama ada isim isyarah. Nah, apa sih itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk atau petunjuk, yakni kata-kata yang menunjukkan arti ini dan itu. Nah, sebagai berikut, untuk benda yang dekat atau ini biasanya untuk laki-laki itu menggunakan kata hadza. Tapi kalau misalnya untuk perempuan biasanya menggunakan hadhihi. Bagaimana kalau misalnya dua laki-laki? Dua laki-laki itu hadzani. Kalau misalnya dua perempuan, hatani. Kalau misalnya jamak berakal baik laki-laki maupun perempuan itu menggunakannya haulai. Nah, terus untuk benda yang jauh itu kalau misalnya laki-laki menggunakan zalika, dan kalau misalnya perempuan itu menggunakan tilka. Contohnya tilka bintun zakiyatun. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah isim domir yang digunakan sebagai kata ganti berikut. Kata ganti orang pertama atau mutakalim seperti ana yang artinya saya atau nahnu yang artinya kami. Nah, kata ganti orang yang kedua itu biasanya mukhatab itu seperti anta, anti, antum, sama antuna. Nah, itu kata ganti orang kedua. Nah, bagaimana kata orang ketiga atau ghaib itu pakai huwa, hiya, hum, sama hunna. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu didahului oleh alif lam. Nah, apabila isim didahului dengan alif lam, maka disebutnya isim ma'rifah. Contohnya apa? Contohnya al-masjidu. Dan yang kedua contohnya al-qalamu. Kan itu diawali dengan alif lam. Nah, untuk selanjutnya ada isim mausul. Apa sih isim mausul? Isim mausul itu adalah kata penghubung dalam bahasa Arab untuk menyambungkan dua kalimat. Nah, contohnya kayak gini. Menggunakan kata-katanya alladzi itu untuk laki-laki tunggal, dan untuk perempuannya allati. Dan untuk dua orang laki-laki itu alladzani, dan untuk dua orang perempuan itu allatani. Untuk laki-laki jamak itu alladzina, dan untuk perempuan jamak itu allawati. Dan adapun untuk manusia baik tunggal maupun jamak itu menggunakan man. Dan adapun untuk benda atau sesuatu yang tidak berakal itu menggunakan ma. Contoh kalimatnya ja'alladzi najaha fil imtihan. Nah, yang kelima itu ada munada al-maqsud. Adalah kata benda yang disebut atau dipanggil dalam kalimat seruan atau nida.
Nah, kata ini tuh biasanya diawali dengan huruf panggilan atau huruf panggilan yang bermakna. Nah, contoh-contoh hurufnya itu ada ya. Nah, ya ini adalah paling umum digunakan untuk semua jenis dan jarak, semua jenis jarak. Nah, yang kedua ada haya dan ayya. Nah, digunakan untuk memanggil seseorang atau sesuatu yang berada jauh. Nah, contohnya itu ada ya naimu istaikizu. Dan yang kedua, aya nabilu haltas ma'uni. Nah, yang kelima itu ada munada al-maksud. Adalah kata benda yang disebut atau dipanggil dalam kalimat seruan atau nida. Nah, kata ini tuh biasanya diawali dengan huruf panggilan atau huruf panggilan yang bermakna. Nah, contoh-contoh hurufnya itu ada ya. Nah, ya ini adalah paling umum digunakan untuk semua jenis dan jarak, semua jenis jarak. Nah, yang kedua ada haya dan ayya. Nah, digunakan untuk memanggil seseorang atau sesuatu yang berada jauh. Nah, contohnya itu ada ya naimu istaikizu. Dan yang kedua, aya nabilu haltas ma'uni. Nah, itu. Yang keenam, kita masuk yang keenam yaitu ada isim alam. Apa sih itu isim alam? Isim alam itu adalah kata benda khusus yang menunjukkan nama seseorang, tempat, atau sesuatu yang bersifat spesifik dan tidak umum. Termasuk dalam kategori isim ma'rifat karena maknanya sudah jelas dan tidak memiliki penjelasan yang berbeda. Nah, contohnya kan ada tiga macam isim alam. Ada 3 macam isim alam. Yang pertama itu ada isim karim, yaitu nama asli. Nama asli contohnya itu seperti Muhammad, Ali, Fatimah. Nah, yang kedua ada kunyah. Itu nama panggilan yang diawali seperti abu, ummu, bapak dari atau ibu dari. Contohnya itu ummu Muhammad, abu Muhammad. Itu contohnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga laqab. Nah, laqab ini julukan atau gelar yang diberikan berdasarkan sifat, kedudukan, atau keistimewaan seseorang. Contohnya seperti as-shadiq. Nah, yang berarti kan itu yang jujur gitu kan ya. Nah, yang kedua ada juga al-faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, al-idhafah. Al-idhafah adalah salah satu isim nakiroh yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang isim nakiroh dan ma'rifah. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.